Jejak yang hampir hilang. Langit sore di pinggiran Jakarta tampak jingga ketika Raka menatap layar ponselnya. Ia sedang mencari bahan untuk tugas kuliah tentang budaya Betawi yang mulai hilang. Dari sekian banyak artikel, satu kata menarik perhatiannya, gambang kromong. Musik tradisional yang dulu meriah, kini nyaris tak terdengar. Lo pernah dengar gambang kromong? Tanya Raka pada Sari yang duduk di sampingnya. Sari menggeleng. Kayaknya cuma pernah lihat sekilas di TV, itu juga udah lama banget. Rasa penasaran Raka semakin besar. Ia memutuskan mencari langsung jejaknya. Dari informasi seadanya, ia menemukan sebuah kampung tua yang masih mempertahankan kesenian itu. Mereka berdua berangkat ke sana keesokan harinya. Kampung itu terasa berbeda. Rumah-rumah tua berdiri dengan warna kusam, dan suasana terasa lebih tenang dibanding hiruk-pikuk kota. Di salah satu sudut, terdengar samar suara alat musik yang asing, nada-nada kayu berpadu dengan denting logam. Raka dan Sari mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah sanggar kecil. Di dalamnya, seorang pria tua sedang memainkan alat musik dengan penuh penghayatan. Tangannya bergerak pelan, seolah setiap nada memiliki cerita. "Permisi, Bang," sapa Raka. Pria itu berhenti dan menoleh. "Nyari siapa?" "Kami mau belajar tentang gambang kromong." Pria itu tersenyum tipis. "Jarang anak muda mau tahu beginian. Nama gue Hasan. Orang sini biasa manggil Bang Hasan." Bang Hasan lalu menjelaskan bahwa gambang kromong adalah hasil percampuran budaya Betawi dan Tionghoa. Musik ini dulu sering dimainkan dalam pesta, pernikahan, hingga acara rakyat. "Dulu, suara ini bikin kampung hidup," katanya sambil menatap alat musik di depannya. Raka memperhatikan dengan serius. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar musik, melainkan bagian dari sejarah yang perlahan memudar. "Kenapa sekarang jarang dimainkan?" tanya Sari. Bang Hasan terdiam sejenak. "Karena orang-orang lebih milih yang modern. Yang cepat, yang viral, bukan yang berakar." Kata-kata itu menggantung di udara. Raka merasa ada tanggung jawab yang tak ia mengerti sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya ingin terus menggali. Hari itu menjadi awal perjalanan mereka, perjalanan untuk menemukan kembali suara yang hampir hilang dari kota yang terus bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Nada dari masa lalu. Hari-hari berikutnya, Raka dan Sari semakin sering datang ke sanggar Bang Hasan. Mereka mulai merekam, mencatat, dan mendokumentasikan setiap cerita yang keluar dari mulut pria tua itu. Bang Hasan mulai membuka kisah masa lalu. Ia bercerita tentang masa kejayaan gambang kromong di tahun 70-80-an, ketika setiap sudut kampung penuh dengan suara musik. "Dulu kalau ada hajatan, nggak sah tanpa gambang kromong," ujarnya sambil tersenyum mengenang. Ia menjelaskan setiap alat musik, gambang dari kayu, kromong dari logam, ditambah alat lain seperti gong dan kendang. Semua berpadu menciptakan irama khas yang tidak dimiliki musik lain. Raka mencoba memainkan salah satu alat, namun terdengar kacau. Bang Hasan tertawa kecil. "Musik ini bukan cuma soal teknik. Ini soal rasa." Sari yang merekam momen itu ikut tersenyum. Ia mulai menyadari bahwa ada kehangatan dalam tradisi ini yang tak bisa digantikan teknologi. Namun di balik cerita indah itu, terselip kenyataan pahit. Bang Hasan mengaku banyak muridnya yang berhenti karena merasa tidak ada masa depan di dunia seni tradisional. "Sekarang orang lebih kenal musik luar daripada budaya sendiri," katanya pelan. Raka terdiam. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar proyek tugas, melainkan sesuatu yang lebih besar, sebuah misi untuk menjaga identitas. Generasi yang pergi. Suatu hari, Raka melihat sanggar itu sepi. Tidak ada suara musik, hanya Bang Hasan yang duduk sendiri. "Anak-anak nggak datang lagi, Bang?" tanya Raka. Bang Hasan menggeleng. "Mereka sibuk, atau mungkin udah nggak tertarik." Ia lalu menunjukkan foto lama, sekelompok anak muda bermain gambang kromong dengan penuh semangat. "Dulu mereka rajin latihan. Tapi satu persatu pergi," katanya. Raka merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia berdiskusi dengan Sari untuk membuat dokumenter dan mengunggahnya ke media sosial. "Kalau orang nggak datang ke budaya, mungkin kita yang harus bawa budaya ke mereka," kata Sari. Mereka mulai bekerja keras, mengedit video, menambahkan narasi, dan menyusun cerita. Untuk pertama kalinya, gambang kromong akan berbicara kepada generasi digital.
Suara yang kembali terdengar. Video mereka akhirnya diunggah. Awalnya sepi, namun perlahan, jumlah penonton meningkat. Komentar mulai berdatangan. Baru tahu musik ini keren banget. Ini asli Indonesia? Kok nggak pernah diajarin di sekolah? Raka dan Sari terkejut. Ternyata masih ada yang peduli. Beberapa anak muda bahkan datang ke sanggar. Mereka ingin belajar langsung dari Bang Hasan. Sanggar yang dulu sepi, kini kembali hidup. Bang Hasan terlihat terharu. Gue kira, ini bakal berhenti di gue. Raka tersenyum. Belum, Bang. Ini baru mulai lagi. Warisan yang diteruskan. Waktu berlalu. Sanggar kini menjadi tempat belajar yang ramai. Raka dan Sari terus mendokumentasikan perjalanan itu. Bang Hasan kini tidak lagi sendiri. Ia dikelilingi generasi baru yang mulai memahami arti tradisi. Suatu malam, mereka mengadakan pertunjukan kecil. Warga kampung berkumpul, menikmati alunan gambang kromong yang kembali menggema. Raka berdiri di belakang panggung, menatap semua itu dengan perasaan bangga. Sari berbisik, "Kita berhasil ya?" Raka menggeleng pelan. "Bukan kita, tapi mereka. Kita cuma bantu ngingetin." Di tengah gemerlap lampu sederhana dan suara musik yang hangat, satu hal menjadi jelas, budaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Dan selama masih ada yang mau mendengar, gambang kromong akan terus hidup. Di tengah gemuruh kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, suara gambang kromong kembali menemukan jalannya. Ia tidak lagi hanya hidup dalam kenangan para sesepuh, tetapi mulai berdenyut di tangan generasi baru yang perlahan belajar mencintai akar budayanya sendiri. Raka dan Sari hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang itu. Namun dari langkah kecil mereka, satu hal menjadi nyata, warisan budaya tidak hilang, ia hanya menunggu untuk dihidupkan kembali. Dan kini, di setiap denting nada yang kembali terdengar, tersimpan harapan bahwa gambang kromong akan terus hidup bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai bagian dari masa depan.